Jumpa kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan Karismatik di BPM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan buku saya, Apologetika Karismatik, yaitu karismatik yang kukenal dan kuyakini. Menyebut kata karismatik biasanya langsung mendapat reaksi bagi banyak orang Kristen. Kata tersebut mengingatkan mereka akan bantuan dan berkat yang mereka rasa dari berbagai pelayanan praktis para penganut karismatik terhadap mereka. Mereka dapat mengingat kembali pada berbagai pelayanan ibadah yang penuh dengan kegembiraan dan sukacita, pelayanan penginjilan massa dan kesembuhan, pelayanan yang berorientasi pada penggunaan karunia-karunia rohani, dan dampak yang lebih luas pada pelayanan sosial kemasyarakatan dan berbagai bentuk pelayanan lainnya. Sedangkan bagi beberapa orang lainnya, karismatik merupakan sesuatu yang perlu dihindari karena membahayakan. Bahkan bagi mereka yang belum mengenal karismatik, kalaupun pernah mendengarnya, menanggapinya dengan negatif. Kenapa? Karena mereka diberitahu bahwa pengajaran praktek karismatik itu sesat, dihubungkan dengan penipuan, dengan iblis, dengan bidat, dan sinkretisme. Tetapi penilaian ini salah. Sekali lagi, penilaian ini salah. Informasi yang salah tentang karismatik ini lebih didasarkan pada asumsi ketimbang fakta yang akurat. Membangun opini salah dan menyerang karismatik berdasarkan opini tersebut bukan hanya sekedar kesalahan argumen strawman, cacat logika strawman, tetapi merupakan bentuk kesaksian dusta, ucapan dusta, atau ketidakjujuran yang secara moral dilarang di dalam Alkitab. Keluaran 20:16 mengatakan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Rasul Paulus memberikan nasihat, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Efesus pasal 4, ayat yang ke-25. Nah, istilah Yunani yang umumnya digunakan oleh para penulis Perjanjian Baru untuk mendeskripsikan karunia-karunia roh atau karismata adalah kata Yunani karisma. Ini memiliki makna yang beragam sesuai dengan konteks penggunaannya. Kata ini pada dasarnya berarti karunia, anugerah, pemberian, atau hadiah. Nah, bentuk jamak dari kata karisma ini adalah karismata. Nah, dari kata inilah kemudian muncul sebutan karismatik yang menunjuk kepada gerakan karismatik atau orang-orang karismatik. Bagi para penganut karismatik, daftar karunia-karunia rohani atau karismata yang disebutkan misalnya di dalam Roma 1 ayat 11, Roma 5 ayat 15, Roma 16, Roma 6 ayat yang ke-23, Roma 11 ayat yang ke-29, Roma 12 ayat yang ke-6, 1 Korintus 1 ayat 7, 1 Korintus 7 ayat 7, 1 Korintus 12 ayat 4, ayat 9 ayat 28, ayat 30, ayat 31, 2 Korintus 1 ayat 11, 1 Timotius 4 ayat 14, dan 1 Timotius 1 ayat 6, 1 Petrus 4 ayat 10. Semua karunia-karunia tersebut diakui bukan hanya berlaku bagi gereja di masa lalu oleh para penganut karismatik, tetapi juga berlaku untuk gereja masa kini. Nah, karunia rohani tersebut dalam perspektif karismatik harus menjadi bagian dari gereja hingga Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Nah, pengakuan akan eksistensi dan kontinuitas dari karismata ini telah dianggap sebagai sine qua non atau syarat utama dari gerakan karismatik. Saat ini para penganut karismatik menduduki tempat yang berarti dalam sejarah kekristenan. Penganut karismatik telah menduduki tempat yang berarti di dalam sejarah kekristenan. Dan ini adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri. Dan tetap akan menjadi kelompok orang beriman sejati yang penting hingga saat ini. Nah, statistik menunjukkan bahwa sekitar 1/4 dari umat Kristen di seluruh dunia saat ini adalah karismatik. Dan Pentakostal tentunya. Tampaknya karismatik dan Pentakostal ini telah menjadi kekuatan ketiga dari kekristenan selain Katolik, Roma, dan Protestan. Nah, kebangkitan karismatik ini menunjukkan kebangkitan kegairahan iman roh yang menyala-nyala. Itu terlihat dalam setiap ibadah dan pelayanan yang bersifat karismatikal. Nah, walaupun terjadi ekses-ekses yang negatif, ya, walau terjadi ekses-ekses yang negatif dalam gerakan karismatik, tetapi pada dasarnya merupakan fenomena yang positif. Roh Kudus sedang bekerja dan terus bekerja di seluruh dunia, memulihkan gerejanya, mendewasakan gerejanya, ya, memulihkan gerejanya dari kesuaman untuk bangkit dalam kasih yang semula kasih yang menyala-nyala.
Bapak Ibu dan saudaraku dikasihi oleh Tuhan, karismatik adalah sebuah gerakan yang berasal dari Tuhan dan didukung oleh pernyataan Alkitab. Sebagai seorang karismatik, saya berpendapat bahwa karunia-karunia roh, mujizat, kesembuhan, bahasa roh, dan lainnya masih terus eksis dan berlangsung hingga saat ini di dalam gereja tubuh Kristus. Gerakan ini kami yakini murni dari Allah. Namun sayangnya di dalam perjalanannya telah pertama dicemari oleh ekses-ekses dari ajaran-ajaran dan praktek-praktek fenomenal dari orang-orang atau kelompok tertentu. Orang-orang tersebut saya sebut sebagai hiperkarismatik karena sifatnya yang sangat atau berlebih-lebihan. Yang kedua, disusupi oleh orang-orang yang mengaku karismatik padahal sebenarnya bukan karismatik sama sekali. Kelompok ini saya sebut sebagai pseudo-karismatik karena sifatnya yang imitasi dan manipulatif. Nah, namun adanya ajaran dan praktik yang tidak sehat dan menyimpang oleh beberapa orang atau kelompok tertentu yang berada dalam gerakan karismatik ini, atau yang mirip dengan aktivitas karismatik, pseudo-karismatik tadi, tidak dapat dijadikan bukti untuk menuduh karismatik itu sesat. Kita harus ingat kenyataan historis yang tidak boleh diabaikan oleh semua pihak adalah bahwa sebelum ada gerakan karismatik yang terformulasi dengan jelas di abad ke-20, telah ada penyesatan dan kepalsuan di sepanjang sejarah gereja. Sebelum ada gerakan karismatik, sudah ada penyesatan dan kepalsuan di sepanjang sejarah gereja. Bukankah hal ini juga terjadi pada gerakan-gerakan pembaharuan lainnya yang dapat dicermati dalam sejarah gereja? Ini adalah fakta dan data yang tidak bisa dipungkiri. Jadi adanya penyimpangan-penyimpangan terjadi dalam tubuh karismatik oleh orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang saya sebutkan tadi, tidaklah berarti bahwa semua yang berada dalam gerakan karismatik itu sesat. Demikian juga kenyataan adanya mujizat-mujizat tiruan, kesembuhan semu, nubuat dan bahasa roh yang palsu. Bukan berarti kita harus menolak semua mujizat, menolak kesembuhan, menolak nubuat dan bahasa roh, serta menganggap semua itu palsu dari setan. Bukan begitu. Ya. Kita tahu bahwa dalam perkembangan teologi muncul kelompok aliran yang disebut dengan sesasionisme dan kontinuisme. Sesasionisme memiliki pemahaman bahwa karunia-karunia Roh Kudus seperti mujizat, kesembuhan, nubuat, bahasa roh, dan lainnya sudah tidak berlaku lagi untuk masa sekarang. Pencurahan dan karya Roh Kudus yang supranatural seperti itu hanya terjadi pada zaman Yesus menurut pandangan ini, zaman para rasul dan gereja mula-mula. Hal-hal yang bersifat ilahi dan supranatural tersebut bukan dimaksudkan untuk masa sekarang menurut pandangan sesasionisme. Tetapi perspektif sesasionisme ini sudah mulai kehilangan pijakannya di kalangan Injil saat ini. Perspektif sesasionisme ini sudah mulai kehilangan pijakannya di kalangan Injil saat ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Jerry B. McGee, seorang teolog Pentakostal berikut ini. Sebuah pandangan yang paling kuat dikemukakan oleh Benjamin B. Warfield dalam karya Counterfeit Miracles. Warfield berpendapat bahwa tujuan otoritas tertulis dari kitab suci yang diilhami oleh Roh Kudus pasti akan dirusak oleh mereka yang mengajarkan konsep subjektif tentang roh. Dalam beberapa tahun terakhir, perspektif ini menurut Jerry B. McGee terus kehilangan pijakan di kalangan Injili. Sementara itu di pihak lainnya, kontinuisme meyakini bahwa karena Roh Kudus seperti mujizat, kesembuhan, nubuat, bahasa roh, dan lainnya tetap eksis dan masih terus berlangsung sampai saat ini, hingga saat ini, dan hingga Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya pada hari parousia. Dan karunia-karunia tetap eksis di dalam dan melalui gereja. Dan kenyataannya sejarah membuktikan bahwa terutama sejak tahun 1900-an pencurahan atau gelombang Roh Kudus secara luar biasa terjadi lagi dan terus-menerus, bahkan gelombang Roh Kudus ini semakin hari semakin dahsyat dan bersifat global. Saya percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan hanya satu kali pada hari Pentakosta, tetapi gelombang dari Roh Kudus ini bisa terjadi berulang-ulang. Bahkan semakin dahsyat di akhir zaman pada saat Kristus akan datang kembali untuk yang kedua kalinya menjemput mempelai itu gerejanya. Dengan demikian tepat seperti apa yang dikatakan oleh Profesor Michael L. Brown, seorang sarjana biblika, teolog karismatik terkemuka saat ini, bahwa di sini beban pembuktian sepenuhnya ada pada sesasionisme, karena kesaksian perjanjian baru secara tegas bertentangan dengan sudut pandang sesasionisme. Kesaksian gereja mula-mula artinya setidaknya 2 abad pertama menentangnya, dan kesaksian dari gereja modern di seluruh dunia menentangnya. Begitu kata Profesor Brown. Maaf.
Perlu diketahui bahwa karismatik sebagai sebuah gerakan saat ini telah dianut oleh beraneka ragam denominasi seperti karismatik dan latar belakang Pentakosta, karismatik dan latar belakang Katolik, karismatik dan latar belakang Protestan, entah itu Presbyterian, entah itu Reformit, karismatik dari kalangan Injili seperti Baptis dan lain sebagainya. Menurut sejarawan Kristen Robert Don Hages, gerakan karismatik yang kebanyakan tetap berada di dalam denominasi masing-masing dan bukannya memulai denominasi baru, lebih diterima di lingkungan Injili dengan berkembangnya musik Kristiani dan masuknya lagu-lagu pujian kontemporer ke dalam gereja yang lebih tradisional. Namun perlu diketahui sebagai catatan, meskipun karismatik merupakan suatu gerakan, tetapi saat ini secara umum karismatik dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok utama, yaitu 1, karismatik independen. Itu persekutuan karismatik yang bersifat oikumenikal, tetapi tidak berada di bawah suatu denominasi tertentu. Yang kedua, karismatik beradaptasi, yaitu penganut karismatik yang memilih tetap berada dalam denominasi gereja tradisional dan keberadaannya diakui oleh denominasi tersebut. Dan yang ketiga, karismatik denominasional, yaitu karismatik yang memilih untuk membentuk organisasi sinode sendiri yang berbeda dari denominasi lainnya. Namun Bapak Ibu dan Saudara ketika selatan, reaksi berupa oposisi terhadap karismatik datang dari berbagai arah dan cukup bervariasi intensitasnya. Ini dapat kita lihat beberapa tahun terakhir kalau kita mundur ke belakang, ya ada banyak oposisi terhadap karismatik dari berbagai arah dan cukup bervariasi intensitasnya. Dari berbagai arah, oposisi dilakukan karena karismatik telah merambah hampir semua denominasi gereja, mulai dari yang tradisional hingga yang modern, Protestan maupun Katolik, denominasi arus utama mainstream seperti Lutheran, Calvinis, Wesleyan, Baptis, Injili, Pentakosta, dan sebagainya. Intensitas oposisi termasuk terhadap karismatik cukup bervariasi, mulai dari yang lunak hingga yang ekstrim, berupa sindiran maupun serangan terbuka, berupa prasangka hingga penghakiman, berupa perkataan lisan ataupun melalui berbagai tulisan. Namun para penganut karismatik tidak menutup mata dan tidak menutup telinga terhadap setiap kritik. Melakukan introspeksi dan evaluasi merupakan langkah bijaksana yang telah dilakukan. Tetapi karena banyak dari kritik tersebut tidak rasional, serta didasarkan pada metode kritik yang tidak valid dan bersifat openan, menyerang, maka merupakan kewajiban para penganut karismatik untuk memberikan jawaban dan pembelaan. Sikap ini oleh para teolog disebut dengan istilah apologetik. Di sini apologetik dilakukan bukan dengan tujuan memaksa para oponan atau para pengkritik karismatik agar menerima teologi dan pandangan karismatik. Tidak. Tetapi supaya mereka dan semua bisa menilai dengan cukup adil. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Profesor Michael L. Brown bahwa setidaknya teman-teman sesasionis yang tidak mempercayai lagi karunia rohani masih ada hari ini, bisa lebih memahami apa yang kita yakini dan apa yang kita lakukan sebagai seorang karismatik. Para penganut karismatik percaya bahwa di seluruh Alkitab tidak ada satu bagian pun yang menyatakan bahwa karunia rohani tertentu sudah berhenti untuk saat ini. Secara khusus Perjanjian Baru tidak pernah menyatakan bahwa karunia rohani tertentu akan berhenti di zaman ini. Dengan demikian, beban pembuktian jelas berada di pihak para sesasionisme, mereka yang menolak bahwa karunia masih berlaku. Beban pembuktian ada di pihak mereka. Karena mereka harus bekerja keras untuk membuktikan di bagian mana dalam Alkitab yang menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa karunia rohani telah berhenti saat ini. Namun yang menarik untuk diperhatikan adalah, ini pengamatan saya ya, selama kurang lebih 20-30 tahun terakhir ini, ya, ada beberapa orang yang mengaku berpegang pada sola scriptura ketika mengkritik karismatik justru memberi argumen bukan berdasarkan ayat-ayat yang jelas dan valid dari Alkitab, tetapi berdasarkan pengalaman mereka saat berinteraksi dengan orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu dalam karismatik. Kemudian menganggap pengalaman tersebut salah dan berbahaya. Dengan kata lain, saat mengoreksi, saat mereka mengkritik karismatik, mereka membangun pandangan atau teologi mereka tentang karismatik berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman mereka sendiri dan bukan berdasarkan apa yang dikatakan oleh kitab suci, oleh Alkitab, oleh firman Allah. Untuk menegakkan sola scriptura tersebut, maka saya mengajak kita semua agar meletakkan pengalaman-pengalaman kita sendiri untuk diuji di bawah otoritas Alkitab. Dan kita harus bersedia tunduk pada kesaksian Allah itu sendiri. Firman Allah itu sendiri. Kesaksian Allah di dalam firman-Nya.
Artinya apa yang dikatakan Alkitab itu yang harus kita percayai. Dan tinggalkan apa yang tidak dikatakan oleh Alkitab, yang bertolak dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dengan demikian ketika terjadi penyalahgunaan atau kesalahpahaman dalam praktek pengoperasian karunia-karunia rohani di dalam pelayanan gereja saat ini, maka sikap kita seharusnya tidak menyalahkan karunia-karunia rohani tersebut, bahkan membuangnya begitu saja. Sarjana Pentakosta William dan Robert Menzies mengatakan bahwa karunia-karunia rohani tidak datang bersama dengan penyalahgunaan atau kesalahpahaman. Sekali lagi, sarjana Pentakosta William dan Robert Menzies mengatakan karunia rohani itu tidak datang bersama dengan penyalahgunaan dan kesalahpahaman. Artinya jelas bahwa penyalahgunaan dan kesalahpahaman tentang karunia rohani terjadi pada pihak manusia. Terjadi pada pihak manusia. Sementara kita tahu bahwa karunia itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam Alkitab, bersumber dari Allah. Dan karena karunia itu bersumber dari Allah, maka tentu saja sifat dari karunia itu tidak mengandung kesalahan. Kesalahan dalam pengoperasian karunia terletak pada pihak manusia. Karunia itu sendiri baik, tujuannya untuk membangun dan datang dari pihak Allah tanpa salah, tidak mengandung kesalahan. Perlu diketahui bahwa pada umumnya hampir semua penganut karismatik mengakui doktrin-doktrin esensial kekristenan seperti pengakuan atas inspirasi dan otoritas Alkitab, Allah Trinitas, keilahian Kristus, dan kepribadian Kristus yang hipostatik dengan dua natur, dan juga kemudian doktrin keberdosaan manusia akibat kejatuhan dalam dosa. Keselamatan hanya karena anugerah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus saja. Kedatangan Kristus kembali, adanya kebangkitan tubuh dan penghakiman, serta adanya surga dan neraka. Semua doktrin dalam kekristenan tersebut yang bersifat esensial diakui dan dipegang teguh oleh karismatik. Sebagaimana yang saya jelaskan di dalam buku ini pada pasal 5 sampai dengan pasal 8 di buku karismatik yang ku kenal dan ku yakini, sebuah buku apologetika yang bersifat karismatikal. Di Indonesia saat ini adalah satu-satunya buku dari seorang teolog karismatik yang sistematis dan akademis. Selama 15 sampai 10 tahun terakhir saya masih belum menemukan buku yang sistematis membahas tentang teologi karismatik seperti apa yang saya tulis ini. Buku ini setebal 481 halaman. Di luar kata pengantar, di luar endorse, dan tanggapan-tanggapan respon positif terhadap buku ini oleh para teolog, para gembala, dan juga para aktivis gereja. Nah, semua doktrin dalam kekristenan tersebut diakui dan dipegang teguh oleh karismatik. Jelas saya tulis di dalam buku ini. Namun sungguh sangat memprihatinkan bahwa para oponan karismatik yang menyerang karismatik justru berjuang begitu keras mati-matian dalam tanda petik hanya untuk hal-hal yang sifatnya sekunder dalam kekristenan. Ajaran karismatik yang dijadikan sasaran tembak adalah keyakinan atas kontinuitas karunia rohani dan ibadah karismatik yang bersifat selebratif dan ekspresif. Itu bukanlah hal yang esensial dan primer dalam doktrin karismatik. Bukan, salah sama sekali. Dan itu juga tidak bisa dikategorikan sesat begitu saja. Ada dasar Alkitabiah untuk mengekspresikan karunia rohani dan beribadah dengan cara yang selebratif dan ekspresif. Sebagaimana saya jelaskan di pasal-pasal, mulai dari pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-13 di dalam buku Apologetika Karismatik ini. Jadi pengakuan akan eksistensi dan kontinuitas karunia rohani ini memang penting bagi penganut karismatik. Tetapi isu ini sekali lagi bersifat non-esensial atau isu ini sekunder. Sebagaimana isu-isu sekunder lainnya seperti pemerintahan gereja, cara baptisan air, prokensi perjamuan kudus, tata liturgi ibadah, dan isu milenial di dalam eskatologis. Namun, Bapak, Ibu, dan Saudara kun dikasih oleh Tuhan, karena begitu banyak informasi dan tuduhan yang keliru tentang karismatik dan disebarluaskan, sehingga menyebabkan banyak orang Kristen takut untuk masuk dalam pengalaman bersama Roh Kudus sebagai akibat dari penggambaran yang keliru, penggambaran yang salah tentang aktivitas karismatik ini. Sebagai akibatnya banyak orang Kristen merasa dalam tanda petik alergi terhadap aktivitas karismatik dan menganggap aktivitas karismatik bagaikan dalam tanda petik lagi virus yang menakutkan dan harus dijauhi. Sebagian dari mereka menyebut pengalaman karismatikal itu sesat dan tidak alkitabiah. Fenomena ini disebut sebagai karisfobia. Kenapa? Yaitu orang-orang yang begitu takut terhadap pengalaman-pengalaman yang bersifat karismatikal. Sementara itu ada orang-orang Kristen yang menjadi begitu terobsesi dengan pengalaman-pengalaman karismatikal. Sehingga mereka menjadi sangat karismania. Yaitu orang-orang yang tergila-gila atau maniak terhadap pengalaman-pengalaman karismatikal. Bahkan akhirnya apa membawa mereka terhadap hal-hal yang bersifat palsu, hal yang bersifat manipulatif. Karena mereka sangat maniak mengejar-ngejar pemberlakuan dari
kadang-kadang secara berlebihan. Karena itulah buku ini hadir berada dalam posisi normatif dan berdiri di antara kedua kubu ekstrim karisfobia dan karismania tersebut, dan ditulis dengan tujuan satu, memberikan informasi dan penjelasan yang positif mengenai karismatik normatif. Dua, mengoreksi beberapa kesalahan yang terjadi atau dilakukan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang berada dalam tubuh karismatik yang menyebabkan terjadinya ekses-ekses negatif di dalam tubuh karismatik. Kelompok ini saya sebut sebagai hiperkarismatik karena sifatnya yang berlebihan, melampaui, dan di luar karismatik normatif. Yang ketiga, memberikan jawaban terhadap tuduhan-tuduhan, serangan-serangan dari orang-orang atau kelompok-kelompok anti karismatik, yaitu para oponan karismatik yang mati-matian tadi menyerang karismatik tanpa dasar alkitabiah yang jelas, tetapi hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman subjektif mereka saat berinteraksi dengan orang-orang karismatik tertentu, yang bisa saja sebenarnya mereka bukan karismatik, tetapi adalah imitasi atau pseudo dari karismatik. Perspektif buku ini berpendirian atas keyakinan bahwa karismatik merupakan sebuah gerakan yang alkitabiah normatif. Ini adalah posisi teologi saya sebagai seorang teolog Protestan karismatik. Karena itu untuk mencapai tujuan di atas, maka buku ini disusun secara sistematis dengan menyajikan topik-topik sebagai berikut. Antara lain diagnostik kritik dan keberatan terhadap karismatik. Bagaimana saya mendiagnosa berbagai kritik dan keberatan terhadap karismatik, baik dari kesalahan-kesalahan terjadi didasarkan pada hal-hal historis yang keliru, data historis yang tidak valid, kemudian sajian biblika yang tidak valid, ya, tidak akurat, dan juga cacat-cacat logika yang dilakukan oleh para oponan penyerang karismatik ini. Nah, kemudian saya juga menjelaskan perlunya apologetika karismatik. Kemudian saya selanjutnya dalam buku ini menjelaskan di pasal yang keempat bagaimana sejarah dan perkembangan gerakan karismatik. Saudara perlu lihat ini, perlu pahami, perlu pelajari ini. Sehingga ketika saudara mengkritik karismatik, saudara mengetahui sejarah. Bukan hanya dari kata orang, saudara benar-benar paham sejarah karismatik. Nah, kemudian di pasal 5 saya membicarakan tentang credo, rasio, dan tradisi gereja dalam perspektif karismatik. Kemudian di pasal yang ke-6 mengenai doktrin karismatik, saya akan beberkan doktrin karismatik secara ringkas. Kemudian di bab 7 tentang pneumatologi sebagai dasar prinsip pemersatu gerakan karismatik. Kemudian di pasal yang ke-8 berturut-turut sampai pasal yang ke-13, saya memaparkan mengenai bagaimana karunia-karunia rohani disebutkan dalam Alkitab dan didefinisikan tentang kesembuhan dalam perspektif karismatik, mujizat dalam perspektif karismatik, nubuat dalam perspektif karismatik, bahasa roh dalam perspektif karismatik, dan tafsirannya tentunya, dan ibadah yang selebratif dan ekspresif. Dan pada bagian akhir pasal 14, di buku ini, saya kemudian menyajikan suatu pembelaan agar pembaca dapat menilai dengan adil gerakan karismatik berdasarkan informasi yang memadai, bukan lagi berdasarkan suatu prasangka. Tapi karena nuansa buku ini berkaitan erat dengan logika, biblika, dan historika, maka pada bagian lampiran saya menyediakan 4 bab khusus yang membahas hal-hal seperti logika, ya, kemudian biblika dan historika. Ada juga saya lampirkan tentang berbagai nuansa gereja. Nah, dengan membaca bab-bab lampiran tersebut lebih dahulu, saya berharap pembaca awam dan teolog pemula khususnya tidak akan mengalami kesulitan dalam mencerna isi buku ini yang bersifat akademis. Walaupun saya tulis dengan cara sangat sederhana, karena bukan hanya kalangan akademis tujuan dari saya, tetapi juga jangkauan itu orang-orang non akademis awam, ya, yang ingin mengetahui tentang karismatik. Jadi buku ini bisa ada kandungan sejarah di dalamnya, biblika, teologis, dan juga bagaimana membela iman karismatik secara logis. Nah, selain itu saya menambahkan 1 bab lampiran 1, ya, sebagai tanggapan apologetik terhadap Dr. Swente Liao dan kroni-kroninya. Orang ini paling banyak mengkritik karismatik secara generalisasi dan sporadis. Ya, dan saya sudah menantang orang ini untuk debat terbuka dengan saya sejak tahun 2014, tapi belum ada tanggapan positif. Kenapa saya menantang beliau? Saya tidak mau dengan anak buahnya, tidak perlu. Karena yang banyak kritik adalah dia, maka dia harus bertanggung jawab untuk memberi tanggapan, untuk menanggapi tantangan saya debat terbuka dengan dia. Yang mengkritik harus bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab. Nah, dengan demikian diharapkan buku ini akan membantu orang-orang atau kelompok-kelompok yang berada dalam tubuh karismatik ataupun yang searah dan karismatik untuk dapat memahami ajaran karismatik normatif, yaitu yang sesuai dengan ajaran Alkitab yang sehat. Sementara itu manfaat lainnya dari buku ini dapat memberikan informasi yang memadai bagi mereka yang belum mengenal karismatik.
Tentu saja tidak semua orang akan setuju dengan penjelasan tertentu dalam buku ini. Karena itu penting bagi saya untuk menegaskan dua hal ini. Pertama, bahwa saya tidak memposisikan diri sebagai representatif, perwakilan dari semua yang menyebut dirinya karismatik. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saya tidak mendukung dan tidak menyetujui penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dalam tubuh karismatik berupa ekses-ekses atau fenomena-fenomena yang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang dilakukan oleh kelompok hiperkarismatik. Ya. Khususnya mereka yang berada dalam gerakan iman. Ya. Jadi perlu saya jelaskan juga, ya. Yang harus dimengerti, hal itu tadi perlu saya jelaskan supaya paham, ya, bahwa saya bukan merupakan representasi atau wakil dari semua orang yang mengaku karismatik. Nah, selanjutnya sebagai tambahan perlu saya jelaskan juga bahwa yang harus dimengerti oleh penganut karismatik maupun non karismatik ialah bahwa karunia roh dan buah roh, keduanya adalah karya roh di dalam dan melalui kita. Tujuan karunia Roh Kudus diberikan itu sebagai alat yang memungkinkan kita dengan kuasanya melayani orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan buah roh adalah karakter yang Roh Kudus hasilkan di dalam dan melalui kita yang nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tujuan dari buah roh diberikan karena kita membutuhkan karakternya agar cocok dengan kuasanya. Kita membutuhkan karakter agar cocok dengan kuasanya. Mengapa? Karena kuasa yang diterima tanpa diimbangi dan karakter dapat merusak. Profesor C. Peter Wegner menyatakan buah roh merupakan prasyarat untuk menggunakan karunia-karunia roh secara efektif. Karunia-karunia tanpa buah tidaklah berharga. Jadi, Roh Kudus berkarya di dalam kita melalui dua cara, yaitu satu, kuasa roh yang mengubahkan dan memerdekakan, dan dua, karakter roh, yaitu moral dan etika yang menyertainya. Jadi baik kuasa roh maupun buah roh, keduanya sama-sama kita perlukan. Adalah pemikiran yang salah yang menyatakan bahwa kita tidak memerlukan salah satu dari kedua hal tersebut. Pasti pemikiran itu pemikiran yang bukanlah berasal dari Tuhan. Karena baik buah roh maupun kuasa roh kita membutuhkan kedua-duanya. Karena dalam konteks penjelasan yang kita lihat keduanya sama pentingnya bagi kita. Karena itu saya setuju dengan pendapat dari Profesor Anthony Hoekema, seorang teolog Calvinis yang menyatakan apapun karunia yang telah diberikan oleh Roh Kudus kepada kita harus dipakai di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, dan aspek-aspek buah roh yang lain. Setiap kali kita memakai karunia-karunia kita tanpa menunjukkan buah Roh Kudus, maka kita akan menjadi seperti yang dikatakan Paulus, gong yang berkumandang atau canang yang gemerincing. 1 Korintus 13 ayat yang ke-1. Roh Kudus yang telah dicurahkan pada hari Pentakostas sebagaimana yang dinarasikan oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, adalah roh yang tetap eksis dan terus bekerja dengan mendistribusikan karunia-karunia rohani kepada orang-orang percaya di sepanjang sejarah gereja dalam konteks membangun tubuh Kristus. Dan saya juga yakin bahwa gereja di akhir zaman akan lebih banyak membutuhkan kuasa dan karunia-karunia Roh Kudus lebih daripada masa-masa sebelumnya. Kuasa dan manifestasi karunia-karunia Roh Kudus merupakan hal yang tidak terelakkan lagi mengingat intensitas kejahatan dan penyesatan yang juga semakin meningkat sebagai konfrontasi langsung terhadap kebenaran Allah yang dinyatakan oleh gereja. Karena itu gereja dituntut untuk memberikan respon yang positif atas penggunaan karunia-karunia dari roh saat ini. Dan pada waktu yang bersamaan memancarkan buah-buah Roh Kudus yang berharga itu di dalam dan melalui kehidupan mereka. Karena rohnya kudus, maka kita harus menghasilkan buah secara rohani dan hidup tidak bercelah dapanya. Ingatlah bahwa karunia diberikan, sedangkan buah dikembangkan. Profesor Rodman Williams, seorang pelopor dan teolog Protestan karismatik terkemuka, mengatakan, karunia roh adalah ekspresi diri langsung dari roh yang terjadi melalui alat-alat yang terbuka bagi hadirat dan kuasanya. Buah roh sebaliknya, seperti buah pada umumnya, membutuhkan waktu yang lama untuk berkembang dan hanya ditemukan di antara mereka yang menjadi dewasa dalam kehidupan Kristen mereka. Hal yang sama juga dikatakan oleh Profesor Frank L. Errington, seorang teolog Pentakostal dan seorang profesor bahasa Yunani. Buah roh dan karunia roh mengalir dari roh yang sama. Buah roh merujuk pada apa yang roh lakukan dalam kita, yakni menyesuaikan kita untuk serupa dengan Kristus. Namun karunia roh adalah manifestasi dari apa yang roh lakukan melalui kita. Dibutuhkan waktu sebelum sebatang pohon menjadi matang dan menghasilkan panen. Buah bertumbuh begitu proses. Dari dalam keluar. Pertama tunasnya, lalu bunganya, kemudian barulah buahnya. Buah rohani bertumbuh dengan cara yang sama sejalan dengan setiap hari kita hidup dikuduskan bagi Tuhan. Karunia tidak akan berarti kalau kita tidak berbuah. Tuhan kita Yesus Kristus memilih kita untuk maksud berbuah.
Bukan kamu yang memilih aku, katanya. Tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berkeyakinan seandainya Paulus masih ada di antara kita saat ini, pastilah ia akan tetap konsisten dengan perkataannya ini. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan kamu karunia, karisma, rohani, karunia rohani, karisma kepadamu guna menguatkan kamu. Roma 1 ayat yang ke-11. Karena itu saya juga berkeyakinan bahwa semua anggota tubuh Kristus, saya berkeyakinan bahwa semua anggota tubuh Kristus yang sejati saat ini, baik karismatik maupun non-karismatik, memiliki Roh Kudus yang memberikan karunia-karunia kepada tiap-tiap orang percaya menurut kehendak yang berdaulat. Akhirnya saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Profesor Zygmunt Camplin, seorang teolog reformit dan biblika perjanjian baru demikian. Kristus mencurahkan karunia-karunia untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan demi membangun tubuh Kristus. Efesus 4:12. Roma 12 ayat 6-8 menasihati jemaat untuk tidak mencari-cari karunia rohani lain, tetapi memakai karunia mereka demi kepentingan orang lain. Karena yang ada pada mereka. Maksudnya begitu. Sesungguhnya hanya ketika digunakan, karunia baru menjadi suatu aktualitas, kenyataan. Selain itu, bagi pertumbuhan tubuh, pemakaian semua karunia secara bersama-sama merupakan hal yang teramat vital. 1 Korintus 12 ayat 12-27. Itu tadi apa yang dikatakan oleh Profesor Zygmunt Camplin, seorang teolog reformit dan biblika perjanjian baru. Akhirnya doa dan harapan saya apabila setelah membaca buku Apologetika Karismatik ini, karismatik yang kukenal dan kuyakini, Bapak Ibu pembaca mendapatkan suatu informasi dan pemahaman yang bermanfaat tentang karismatik, maka buku ini telah memenuhi tujuannya. Karena itu saya mempersembahkan buku ini kepada pembaca dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersama Paulus saya berdoa kepada Allah. Bagi saudara-saudara, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat yang ke-7. Itu yang bisa saya bagikan tentang memperkenalkan buku saya, Karismatik yang kukenal dan kuyakini, sebuah buku apologetik karismatikal. Sebuah buku apologetik yang bersifat karismatikal. Nah, informasi lebih lanjut tentang buku ini dan saudara mau pesan, apabila Bapak Ibu mau membeli atau pesan, ya di akhir paling akhir di video ini saya akan tampilkan informasi tentang buku ini, ya. Nah, ini dia. Ya. Ini bukunya. Saya bisa lihat. Ya. Karismatik yang perlu diyakini, cover depannya, ya. Kemudian cover belakangnya ada sedikit penjelasan dan juga profil saya sebagai penulis buku ini. Kemudian ada daftar isi, ya. Nah, apabila saudara berminat, tertarik dengan buku ini, saudara bisa memesannya di sini, ya. Keterangan buku ini dapat silakan, buku ini seberat 1,3 kg dan setebal 481 halaman, di luar kata pengantar, di luar endorse, ya, dari teolog, pendeta, gembala, dan juga aktivis gereja. Untuk pemesanan pembelian dapat menghubungi chat WA Ibu Impala Patmalita di nomor 082211341722. Sekali lagi, Ibu Impala Patmalita di nomor 082211341722. Nah, itu yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.